Nah, saya kutip kembali, kalau sampean pingin hafalannya kuat, pemahamannya kuat ya, gampang hafal dan gak gampang lupa, tulis surat Alam Nasroh 1 surat, tulis di sebuah wadah, lalu tintanya kamu hapus pakai air, lalu airnya minum, insya Allah hafalannya kuat. Man kataba surat Alam Nasroh fi mutlaqi inain tulil fahmi wal hifdi, untuk daya pemahaman dan kekuatan hafal. Itu tidak gampang lupa, ingat, meskipun ngaji dapat 1 tahun diingat-ingat lagi masih ingat. Kalau saya sering, biasanya saya tulis di lepean pakai spidol, tapi nulisnya jangan dikasih harokat sama titik, sambil dilafatkan Bismillahirrahmanirrahim itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala kubri fil kubur wa ala alihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, bukalah pintu hati kami dengan cahayamu agar kami bisa menghafal, memahami dan bisa mengamalkan isinya Al-Quran. Lindungi kami dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk, dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah kau terima, dan dari mempunyai doa yang tidak pernah mustajab. Jadikanlah semua ilmu yang sudah kami pelajari dan yang akan kami pelajari selalu menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk diri kami sendiri dan berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kami, berguna yang ikut pengajian ini baik secara langsung maupun yang melalui media sosial. Ngertikan kami semua ya Allah, dan seluruh keluarga kami, seluruh istri, seluruh anak dan cucu-cucu kami sampai hari kiamat ngerti tentang ilmu agamamu dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadismu. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karama bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita semua ditakdir oleh Allah untuk membaca kitab tafsir Jalalain karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan selaksa damba mendapatkan ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, selalu membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan di surga bersama kedua orang tua kita, guru-guru kita, mbah-mbah kita, seluruh keturunan kita, seluruh sahabat dan teman-teman serta kerabat kita bersama Nabi Muhammad SAW. Dan kita kirimkan pula pahala Fatihah kepada
semua guru-guru dan mu'alif pengarang kitab ini, wabil khusus Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Abi Syarif, Syekh Muhammad Jaharullah bin Abdul Aziz bin Fahad, Syekh Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Fahad, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fashashi, Syekh Hasan Al-Ajami, Syekh Alauddin Al-Mizjaji, Syekh Ahmad bin Sulaiman Al-Hijami, Syekh Muhammad Abid, Syekh Abdul Mahasin, Syekh Muhammad Amin Suad Damaskus, Syekh Abdul Qadir Asyibli, Syekh Hasan Al-Masad, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Abdul Alim bin Abdul Jalil, Muhammad Nawawi Abdul Jalil, wa jami' awliyat is'a wa bil akhas, Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sulim wa furi mazwaji mudurati mal majma'in jami' walidaina, jami' abaina wa ummatina wa masyaikhina wa azwajina wa durriyatina wa auladina wa talamidina wa rayyatina wa astiqaina wa qarabatina wa ikhwanina fid din wa ahlina wa adamina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum ma'fu anhum warfa' darajatin fil jannah wa yu'idu alaina anfa'ana min barakati masrari manwari mulumi manafatim karamatin fid din wa dunya wal akhirah syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baca surat Iqra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tudhi'hu wasjud waqtarib subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sekarang kita baca ayat 7, ayat 8, ayat 9 dan ayat 10. Kalawan temenan ojo ngono, kala ojo ngono. Ai haqqon tegese kelawan temenan. Innal insana sakduhune menungso. Innal insana sakduhune menungso. Jenise menungso layatagha iku yaktine lacut sapa insan. Iku yaktine lacut sapa insan an ra'ahu istaghna. An krana yento ro'a ningali sapa insan hu ing al insan ai nafsu tegese ing awak dhewe ne al insan istaghna ing oleh milang-milang sugih sapa al insan istaghna ing oleh milang-milang sugih sapa insan bil mali kelawan arta. Nazala temurun apa ayat kalla innal insana layadgha ar-ra'au istaghna fi Abi Jahlin in dalam perkorone Abi Jahal Amr bin Hisham. Wa ra'a utawi lafat ra'a ilmiyatun iku bangsa
alima iku bangsa alima iku bangsa pengeruh. Wastaghna utai lafat istaghna maf'ulun sanin iku maf'ul kang nomor loro. Wa an ra'a utai lafat an ra'a maf'ulun lah iku maf'ul li ajlah. Inna satune ila rabbika iku maring pangerane sira ya insanu menungso arruju'a apa nggon bali air ruju'a tegese bali air ruju' tegese bali maring Allah. Utai lafat inna ila rabbika ruj'a takhwifun iku meden-medeni lahu maring al insan. Bayu jaza moko den bales at-taghi sapa wong lacut wong kang lacut bima kelawan perkara yastahiku kang ngehaki sapa taghi hu ing emah bima kelawan siksa yastahiku kang ngehaki sapa at-taghi hu ing emah. Ara'aita ai akhbirni maknanya ara'aita akhbirni ngabaraken panjenengan ni ing ingsun akhbirni nyritaaken panjenengan ni ing ingsun. Ara'aita ay akhbirni maknanya. Fi mawadi'in dalam pira-pira panggonane ara'aita salah sati kang telu li ta'jubi iku krana faedah gawok. Iku krana faedah gawok. Ara'aita nyeritakaken sira ni ing ingsun alladzi ing wong yanha kang nyegah sapa alladzi huwa utawi alladzi yanha Abu Jahlin iku Abu Jahal nyegah abdan ing kawula huwa kang utai abdan an-nabi ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza shalla ing dalam nalikane nglakoni salat sinten nabi an-nabiyyu. Ini kita alhamdulillah sudah nyampe di pembahasan ayat ke-7 sampai ayat ke-10 ya. Saya jelaskan maksudnya. Kala kan kemarin dijelaskan Iqra Nabi Muhammad disuruh baca 3 kali oleh malaikat Jibril. Kenapa dalam surat Iqra ini Iqra-nya diulangi 2 kali? Iqra pertama disuruh baca untuk dirinya sendiri, lalu diamalkan untuk dirinya sendiri. Iqra kedua disuruh ajarkan ke orang lain. Itu hikmahnya di situ. Orang itu habis ngaji, suruh amalkan sendiri, lalu ajarkan ilmu yang sudah didapat dan diamalkan sendiri kepada orang lain. Makanya Iqra-nya diulangi 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah Muhammad kata malaikat Jibril kepada Nabi dengan menyebut nama Tuhanmu alladzi khalaq yang telah menciptakan semua makhluk, manusia, jin, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruh isinya kolong langit dan bumi. Khalaqal insana, yaitu Tuhan yang telah menciptakan jenisnya manusia min alaq, dari segumpal darah. Iqra, bacalah Muhammad wa rabbukal akram, Tuhanmu adalah zat yang paling dermawan. Ketika memberi sesuatu tidak pernah minta imbalan dan tidak punya kepentingan. Beda dengan manusia. Makanya orang ngajar itu Iqra kan maknanya suruh ngajarkan ilmu. Orang ngajar itu pasti rezekinya dijamin sama Allah. Karena Allah itu wa rabbukal akram, hikmahnya di situ. Nah, ada ceritanya guru yang ikhlas ngajarnya, menyebarkan dakwah agama Islam kepada masyarakat. Dia kelaparan, nah mungkin. Buktinya ayat Iqra, setelah ayat Iqra ada ayat wa rabbukal akram. Ajarkan ke orang lain wa rabbukal akram, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang paling dermawan. Kalau ngasih sesuatu tidak pernah minta imbalan kepada kita dan tidak pernah perhitungan, tidak pernah punya kepentingan khusus. Beda dengan kita. Rizkimu pasti dijamin sama Allah asalkan kamu ngajarnya ikhlas, ngamalkan ilmu ikhlas, terus diajarkan ke orang lain juga ikhlas. Wa rabbukal akram, Tuhanmu yang menjamin rizkimu. Allah dermawan, tidak sama kayak kamu. Kalau kamu hanya dermawan, tapi kalau Allah akram, lebih dermawan. Kalau kamu ngasih sesuatu ke orang lain karena ada maksud tertentu. Kamu ngasih sesuatu kepada kekasih karena biar dapat balasan cinta. Kamu ngasih sesuatu kepada orang lain biar orang lain nolong kamu. Biar orang lain open kepada kamu. Kalau Allah tidak demikian. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan semua ilmu pengetahuan lewat tulisan, yang nulisnya dengan pakai pena.
Semua orang ngerti membuat tinta, ngerti membuat kolam pena, ngerti cara nulis, ngerti cara membuat buku. Itu Allah semua yang ngajari. Alladzi 'allama bil qalam. Termasuk saya ini bisa menjelaskan ilmu karena Allah yang alama, Allah yang memahamkan. Makanya di awal doa kita tadi, warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah maftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukakan pintu hati kami sebagaimana yang Engkau juga membuka pada pintu hatinya para walimu. Warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, berilah saya rizki pemahaman sebagaimana pemahamannya para nabi kalau ngajar ilmu kepada umatnya. Berilah saya ilham, inspirasi sebagaimana telah Engkau berikan kepada para malaikatmu. Berilah saya pemahaman ilmu biar saya bisa ngajar dengan benar sesuai yang Kau kehendaki, biar saya menekarkan ilmunya juga paham dengan benar. Itu maksudnya di situ. Alladzi 'allama bil qalam. Guru bisa paham ilmu, bisa menerangkan karena Allah semua yang memahamkan. Allah semua yang mengatur bibirnya, lidahnya ngomong. Murid hatinya dan pikirannya bisa paham keterangan, bisa hafal ilmu, itu karena Allah semua yang mentakdir dia bisa paham. Kalau Allah tidak alladzi 'allama, kalau Allah tidak mengajarkan, tidak memahamkan, nah mungkin kita paham. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberitahu manusia ilmu yang masih belum dia ketahui. Mulai bayi sudah dikasih tahu. Bayi baru lahir langsung ngerti rizkinya. Langsung ngerti kalau payudara ibunya itu tempatnya makan. Siapa yang ngajari? Langsung bisa tahu caranya hisab. Allah semua yang ngajari. Adalah anak kecil diomongin nggak mungkin paham kan. Tapi sudah lahir dapat 5 menit pun ketika ibunya mendekat langsung mulutnya dikasih pentil langsung dihisap. Siapa yang ngajari? Dia yang nangis ngoyang-ngoyang minta nyusu. Itu yang ngajari bayi itu Allah. Kayak gitu. Allamal insana ma lam ya'lam. Diajari huda, petunjuk, dikasih petunjuk, diajari cara nulis, diajari ilmu-ilmu pertukangan, ilmu mancing dan lain sebagainya. Itu semuanya Allah yang allamal insana ma lam ya'lam. Diajari cara membuat buku, cara membuat bangku, cara membuat pensil, cara membuat karpet, tikar, cara membuat rumah, cara membuat HP, cara memuat komputer, TV, sepeda motor, mobil. Itu ilmu semua Allah yang ngajari. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mencerdaskan akal pikirannya. Makanya saya kutip kembali, kalau sampean pingin hafalannya kuat, pemahamannya kuat ya, gampang hafal dan gak gampang lupa, tulis surat Alam Nasroh 1 surat, tulis di sebuah wadah, lalu tintanya kamu hapus pakai air, lalu airnya minum, insya Allah hafalannya kuat. Man kataba surat Alam Nasroh fi mutlaqi ina'in tulil fahmi wal hifdi, untuk daya pemahaman dan kekuatan hafal. Itu tidak gampang lupa. Ingat meskipun ngaji dapat 1 tahun, diingat-ingat lagi masih ingat. Kalau saya sering, biasanya saya tulis di lepean pakai spidol, tapi nulisnya jangan dikasih harokat sama titik. Sambil dilafatkan Bismillahirrahmanirrahim, itu Alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Selesai ditulis 1 butir lepean, kita kan mau buat kopi, air mendidih, pakai air panas kan cepat dihapus. Setelah itu campurkan ke kopi kamu, wes. Itu biar ininya longgar, pikirannya tuh fresh. Kalau memahami sesuatu apa saja, entah itu kitab, entah itu bab pertukangan, kok yang membutuhkan kita mikir, itu cepat paham, cepat hafal. Itu. Nggak harus air putih, bisa campur kopi, teh.
Kala, dengan jelas kala ini ditafsiri haqqan, dengan hak, dengan nyata. Innal insana layatagha. Ini kata-kata kala ini aslinya aja ngono. Jangan seperti itu. Kata-kata ini menolak kepada manusia agar tidak berbuat seperti itu maksudnya. Jangan seperti ini. Innal insana layatagha. Karena setiap manusia itu rata-rata jahat. Setiap manusia itu layatagha, bejat, lacut itu jahat. Jahat, bejat, ahli maksiat, umumnya manusia gitu. Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia menganggap dirinya merasa kaya dengan harta benda yang dia miliki, dia merasa sok kaya, sok mewah, sok tajir, sok necis. Setiap manusia yang merasa dirinya kaya dengan harta yang dia miliki, dengan ilmu yang dia punya, dengan jabatan yang dia sandang, dengan kekuatan yang dia punya, kalau sudah istaghna, merasa kaya, berarti merasa tidak butuh kepada Allah. Kamu siapa? Saya orang kaya, punya uang banyak. Kamu siapa? Saya orang mulia, karena saya jadi kepala desa, semua orang hormati saya. Saya ustadz, saya kiai, biasa disungkemi sama orang. Berarti kaya kemuliaan. Ada yang kaya harta benda, ada yang kaya tenaga. Saya ini orang dempal, saya orang kebal, nak mempan dibacok, semua orang takut kepada saya. Itu namanya istaghna. Kalau semua orang melihat dirinya istaghna, merasa kaya kekuatan, kaya harta benda, kaya tenaga, kaya kehormatan, maka dia pastinya layatagha, pastinya dia jahat, bejat, sombong. Kalau sudah sombong, hilang sifat tawadhu di dalam hatinya, merasa hebat sendiri. Itu maksud ayat ini, menyindir kita biar tidak jadi orang sombong. Orang sombong umumnya karena dia melihat dirinya sendiri, aku. Kalau kata-kata aku dihilangkan, tidak mungkin sombong. Aku, kalau tidak karena aku, tidak bisa sukses acara ini. Kalau tidak gara-gara aku, kamu tidak mungkin selamat. Kalau tidak karena aku, kalau kata-kata aku selalu ada di dalam hati kita, itu pasti kita sombong. Setiap manusia itu pasti pernah merasakan sombong. Tapi ketika hati kita merasa sombong, maka segera istighfar. Berarti kita sudah dosa, hati kita sudah dosa. Karena ar-ra'ahu istaghna, kita merasa kaya tanpa butuhan Allah. Kamu bisa kaya karena Allah sukseskan bisnismu. Kamu bisa alim, kaya ilmu karena Allah cerdaskan akalmu. Kamu bisa jadi orang kebal, dempal, gagah karena Allah yang menggagahkanmu, karena Allah yang menselamatkanmu. Kamu bisa jadi orang yang terhormat, setiap kamu lewat orang minggir semua, setiap orang salaman nyungkem semua. Itu karena Allah yang memuliakan kamu. Makanya di dalam doa kunut, di antara pujiannya kunut, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innahu la yaqdi wa la yuqda alaik. Allah adalah Tuhan yang mentakdirkan, yang memberikan keputusan, dan tidak bisa Allah diatur takdirnya oleh makhluk. Tidak bisa Allah di request, Allah disuruh-suruh untuk menentukan takdir kita. Allah maha berhak, Allah maha bisa, Allah tidak bisa disuruh-suruh. Kalau Allah sudah mentakdirkan, manusia tidak berhak mengatur kemauan Allah. Fa innahu la yaqdi wa la yuqda. Fa innahu yaqdi wa la yuqda alaik. Wa innahu la ya'izzu man atait. Semua orang yang memusuhi Allah, dia tidak akan menjadi orang mulia. Wa la yadhillu man walait. Semua orang yang cinta Allah dan dicintai oleh Allah, semua orang yang cinta Allah dan dicintai oleh Allah, la yadhillu, tidak akan menjadi manusia hina. Allah bisa memuliakan orang yang Allah cintai,
Allah bisa menghinakan orang-orang yang Allah benci. Innahu la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Walakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Makanya di penghujung doa kunut sebelum sholawat, astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang yang dirinya merasa sombong karena alim, merasa sombong karena kaya harta, merasa sombong karena punya kekuatan, punya tenaga lebih dari yang lain, merasa sok kebal, sok dempal, sok sakti, sok gagah, itu berarti istaghna. Itu berarti orang yang berdosa kepada Allah. Maka di penghujungnya astaghfiruka, aku mohon ampunan kepadamu ya Allah, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Itu doa kunut seperti itu. Itu ngobati orang-orang yang di dalam hatinya punya penyakit sombong, punya penyakit bangga. Lawan katanya kiber dan ujub itu apa? Lawan katanya tawadu, rendah diri. Man min ahadin tawadhu'a lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah setiap orang yang tawadhu karena Allah, melainkan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah dunia sampai akhirat. Semakin kita tidak gila pangkat, semakin kita tidak senang dihormati orang, semakin kamu akan banyak yang menghormati. Semakin kamu tidak cinta dunia, tidak sombong dengan harta, tidak membanggakan harta, semakin dunia akan mengejar kamu. Tanpa susah payah kamu pikirkan jatah rizkimu dalam sehari, Allah lancarkan rizkinya, Allah barokahkan bisnisnya. Tidak dipikiri tambah banter, disumpeki, dipikiri tambah seret. Itu karena istaghna. Semua orang yang merasa kaya, merasa hebat, itu pasti dalam hatinya merasa tidak butuh pada bantuan Allah. Di sini kemudian disadarkan dengan ayat berikutnya. Oh iya, belum selesai. Nazala fi Abi Jahal. Ayat barusan, innal insana layadgha ar-ra'au istaghna, ini turun di dalam masalahnya Abu Jahal. Kenapa kok ayatnya pakai innal insana? Memang ayat ini turun gara-gara Abu Jahal. Tapi umumnya manusia yang modelnya kayak Abu Jahal, dia akan sombong, dia akan jahat, bejat. Merasa dirinya kaya, Kanjeng Nabi fakir, dia akhirnya sombong. Mentang-mentang orang kaya. Ini di sini dijelaskan sababun nuzulnya. Hadis riwayat Ibnu Mundir dari sahabat Abu Hurairah, qala Abu Jahal. Abu Jahal bilang, hal ya'firu Muhammad wajhahu baina adharikum. Abu Jahal tanya ke orang kafir, apakah Muhammad sudah menaburi wajah kalian dengan debu? Orang kafir jawab, na'am, iya. Dia secara tidak langsung Abu Jahal telah menginjak-injak ajaran nenek moyang kita. Qala Abu Jahal terus bersumpah demi Tuhannya, wallata wal uzza, demi Tuhan Lata dan Tuhan Uzza, la in ra'aituhu yaf'al, kalau aku melihat Muhammad melakukan hal itu, la tu'anna ala raqabatih la a'firanna wajhahu fit turab. Kalau mataku melihat Muhammad melakukan ibadah, mengajak orang-orang masuk Islam, akan aku injak-injak lehernya Muhammad dan akan aku taburi wajahnya dengan debu. Akhirnya turun ayat, kalla, jangan seperti itu Abu Jahal. Innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Semua manusia akan menjadi jahat gara-gara melihat dirinya sok hebat, sok istaghna, sok kaya, sok perkasa, sok alim, sok kaya, sok megah, sok mewah. Itu istaghna. Abu Jahal sombong karena merasa dirinya paling kaya. Nabi Muhammad orang fakir. Dengan uang aku bisa membunuhmu Muhammad. Aku bisa injak-injak lehermu, aku bisa jual dirimu, seolah-olah gitu. Ini hikmahnya di situ. Hanya diingatkan dengan ayat berikutnya, inna ila rabbika ruja'ah. Ketahuilah sesungguhnya
tempat pulang kampungnya setiap manusia itu kembalinya kepada Allah semua. Ayat ini secara tidak langsung memberikan intimidasi, menakut-nakuti, takhwifun lahu, menakut-nakuti semua manusia yang modelnya sama, karakternya sama, tabiat dan wataknya sama kayak Abu Jahal. Fayujazat taghi bima yastahiquhu. Semua orang jahat akan dibalas sesuai perbuatannya. Karena dia jahat kepada Nabi, ya siap mendapatkan siksaan. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalah. Ketahuilah bahwa orang yang melarang seorang hamba untuk melakukan sholat, dia akan mendapatkan balasnya. Abu Jahal ini melarang Kanjeng Nabi sholat. Abdan di sini Nabi Muhammad SAW. Alladzi yanha itu Abu Jahal. Dulu pernah ini. Kana Rasulullah SAW yusolli. Faja'ahu Abu Jahal fanahahu. Ayat barusan ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla ini turun karena pada saat Nabi sedang melakukan sholat atau mau melakukan sholat, datanglah Abu Jahal menghalang-halangi. Jangan sholat kamu, jangan ibadah kamu. Akhirnya turunlah ayat ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Ara'aital ladzi in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa lam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi nasfa'an bin nasiyatin kadzibatin khati'ah. Sampai di situ. Ayat ini turun gara-gara Abu Jahal menghalang-halangi Kanjeng Nabi sholat. Akhirnya dapat ancaman. Kalau kamu sampai berani menyakiti Muhammad, mengganggu dia sholat atau melarang dia sholat, maka Allah siap menurunkan azab seketika kepada Abu Jahal dan rekan-rekannya. Ini senada searti dengan di surat Yasin. Di surat Yasin kan ada ayat apa, Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa ayatnya? Itu masalah ditutup-tutup matanya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Ayat sebelumnya apa? Ayat sebelumnya itu Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Wa ya ilal idqani fa hum mukmahun itu loh. Apa lengkapnya? Wa ya ilal idqani fa hum wa ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Wa ya ilal adqani fa hum mukmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Itu ayatnya, ketemu. Alhamdulillah. Ketemu. Ayo baca ayatnya. Sebelum Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahya ilal adqani fahum mukmahun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Sesungguhnya aku menjadikan di lehernya orang kafir aghlalan, belenggu. Wahya ilal adqani fahum mukmahun. Yang mana belenggu itu dekat dengan dagu. Idim, tangannya dekat dengan dagu, dengan janggut. Fahum mukmahun, sehingga dia tidak bisa mendangakkan kepalanya, hanya bisa mendundukkan kepalanya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan fa ya ilal min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Aku jadikan tutup-tutup, penghalang yang menghalangi penglihatan mereka dari depan, dari belakang. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum, sehingga aku naungi mereka, aku tutupi mereka. Wa hum la yubsirun, sehingga mata mereka tidak bisa melihat. Ayat ini turun ya gara-gara masalah Abu Jahal. Pada saat Nabi Muhammad SAW sedang sholat, Abu Jahal ini datang
datang membawa batu. Batu ini mau dihantamkan ke kepalanya Rasulullah SAW. Terus tiba-tiba tangannya Abu Jahal ini balik ke belakang, ke leher belakang. Dan gini, nempel, sikutnya nempel ke dagu gitu. Terus batu yang dipegang Abu Jahal itu tidak bisa lepas, kayak ada lemnya. Hati nyiksa Abu Jahal sini, tidak bisa menundukkan kepalanya, bisa mendangak gitu. Pada saat ngangkat gini tiba-tiba nyungsang gitu. Bahaya ilal adqani fahum mukmahun. Ini pas Kanjeng Nabi sholat, sama kayak ayat ini, ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Apakah kamu tidak tahu, apakah kamu sudah ngerti Muhammad? Ceritakan aku tentang kabarnya seseorang yang melarang hambaku yang sedang sholat, yang telah melakukan sholat. Itu maksudnya. Sama kayak di surat Yasin itu. Akhirnya Abu Jahal lapor ke teman-temannya. Aneh, Muhammad itu memang sakti orangnya, ahli sihir. Saya tadi mau naburkan wajahnya debu, terus saya mau pukul kepalanya pakai batu, tiba-tiba batu itu malik ke belakang leher saya, terus mencekik saya sendiri gitu. Dan tidak bisa aku lepaskan, lengket di tangan. Tapi ketika hatiku mengurungkan niatan jahatku, tiba-tiba lepas. Ketika saya ambil lagi, mau saya hantam, gitu lagi. Aku mengurungkan niat mau menyakiti, lepas lagi. Hanya Walid bin Mughirah bin Syu'bah, temannya Abu Jahal, penasaran. Abu Jahal kan nama aslinya Amr bin Hisham. Penasaran Walid bin Mughirah. Masa sih saya ingin nyoba ya. Bawa batu juga Walid bin Mughirah. Yang Walid bin Mughirah ini di ayat berikutnya, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tiba-tiba ketika melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat, Walid bin Mughirah ini buta matanya. Allah beri tutup-tutup yang menghalangi matanya. Tidak bisa melihat, Muhammad tadi ada di mana? Gelap gulita. Ketika dia mengurungkan niat jahatnya, bisa melihat lagi. Ketika dia mau jahat, buta lagi matanya. Akhirnya pulang. Walid bin Mughirah lapor ke teman-temannya. Ternyata benar apa yang kamu katakan. Kalau saya ngalami kayak gini, mata saya tiba-tiba tidak bisa lihat. Dia ada di mana saya tidak tahu. Akhirnya yang satunya, ini orang yang ketiga penasaran juga. Masa sih? Kalau tidak percaya datangi sendiri. Datang orang yang ketiga. Tapi saya tidak sebut nama orang ini karena orang ini ditakdir masuk Islam nama Allah. Kalau yang dua tadi tetap kafir, mati kafir. Yang orang yang ketiga penasaran. Nah saya ingin nyoba. Yang ini, yang satu ini aneh. Kedua tumitnya, kedua tungkaknya tiba-tiba rekat, lengket gini. Jadi dia bisa jalan membawa batu kayak vampir itu, lompat-lompat kayak pocong gitu. Nah gitu. Tapi ketika dia mengurungkan niat, tiba-tiba lepas tumitnya ini. Ini tungkaknya itu nempel rapat gini, kayak dilem. Jadi tidak bisa jalan biasa, tapi hanya bisa ngelompat-lompat kayak pocong. Akhirnya dia tidak jadi menyakiti. Tapi beliau ini yang ketiga ini takdir masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Kayak gitu. Karena di tafsir sini yang mengarang tafsirin orangnya tawadhu, tidak mau sebutkan namanya. Ya, pengarang Sawi, tapi saya tahu namanya. Takdir masuk Islam masa. Ini maksudnya. Hanya ini kesimpulannya, memang masa ayat ini turun gara-gara masalahnya Abu Jahal. Tapi wal ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sabab. Kaidah kita gitu. Yang dianggap adalah, yang diperhitungkan adalah umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Memang sebabnya khusus karena Abu Jahal. Tapi lafadznya umum, yaitu pakai al-insan, manusia. Karena tidak jauh beda, manusia yang mempunyai watak sama kayak Abu Jahal pasti mempunyai karakter istaghna, merasa dirinya hebat. Kalau sudah merasa dirinya hebat, ya togo, pasti dia jahat, dia bejat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mempunyai sifat sombong. Hati kita seluruh
selalu dipenuhi cahaya tawadhu, rendah diri. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, seperkasa apapun kita, mudah-mudahan kita tetap tawadhu. Mentang-mentang sudah jadi orang kaya, naik mobil, Cak Adeng nggak nyapa soleh. Kayak itu, naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang gitu, nggak sudi melihat wajahnya. Wa kullu man taqada annahu ghaniyun an rabbih tarfata'ain. Ini kesimpulannya. Setiap manusia yang beriktikad, yang berkeyakinan bahwa dirinya maha kaya, tidak butuh bantuan Allah sedetik pun, sekedip mata pun, faqad tahaqqaqa bitughyan wal kufri, maka berarti dia sudah nyata jahatnya, bejatnya dan kekafirannya. Ya anna kulla makhluqin muftakirun li khaliqi fi harakati wa sakanati. Karena semua makhluk Allah, entah itu manusia, bangsa jin, malaikat, binatang, semua itu pasti butuh kepada pencipta Allah dalam setiap geraknya dia dan dalam setiap diamnya. Masih butuh. Jadi seolah-olah Allah berfirman gini, la taghtar, janganlah kau tertipu daya, bistighnaika, dengan sebab mempunyai perasaan hati, merasa kaya, merasa hebat, merasa alim, merasa perkasa. Fa inna marji'aka ila khaliqika, karena kamu pasti pulang kampung kepada Tuhan yang menciptakanmu. Wa kama aghnaka huwa qadirun ala ifqarika, sebagaimana Allah bisa membuat kamu hebat, kaya, perkasa, alim, Allah juga bisa membuat dirimu terpuruk. Yang asalnya kaya jadi miskin, yang asalnya alim jadi bodoh, ilmunya dihilangkan semua gara-gara kamu sombong. Yang asalnya kebal jadi tembus, yang asalnya kuat jadi lemah. Sebaliknya, sebagaimana Allah bisa membuat kamu hebat, Allah juga bisa melemahkanmu. Sebagaimana Allah bisa membuat kamu alim, Allah juga bisa membodohkanmu. Sebagaimana Allah bisa membuat kamu kaya, Allah juga menjadikan dirimu fakir miskin. Jadi fala taqta'id, janganlah hatimu mempunyai akidah, mempunyai ideologi, mempunyai iman, mempunyai keyakinan annahu ghaniyun hakikatan, bahwa dirimu adalah orang yang kaya sejati. Orang yang kaya sejati itu adalah orang yang di hatinya merasa kaya. Maksudnya merasa cukup dengan pemberian Allah, bukan merasa sombong. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah kaya sejati adalah orang yang kaya harta benda, tapi orang yang kaya sejati adalah orang yang hatinya merasa kaya. Diberi berapapun sama Allah cukup, nggak merasa kurang. Berarti rezekinya segitu, jatahnya segitu. Jadi jangan sampai hatimu mempunyai keyakinan bahwa dirimu adalah ghaniyun hakikatan, orang yang kaya sejati. Yang kaya sejati, maha kaya sejati adalah Allah Tuhanmu. Falau u'tiyal abdu al-quwata lil ajzi. Falau u'tiyal abdu ad-dunya wa mislaha ma'a. Kalau ada seorang hamba diberi kekayaan dunia atau yang semacamnya, huwa fakirun ila rabbi fi kulli tarfati ain, maka setiap kedipan matanya pasti butuh kepada bantuan Tuhannya. Karena kalau Allah sudah bikin bangkrut bisnisnya, jadi fakir, ditipu orang, akhirnya banyak hutang. Yang asalnya maha kaya, akhirnya banyak hutang, habis sedikit-sedikit dunia kekayaan. Jadi maksud daripada ayat inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya tempat kembalimu tetap kepada Tuhanmu. Maksudnya kembali gimana? Minal ghina lil fakri. Kamu akan kembali. Yang asalnya kamu kaya menjadi fakir miskin. Wa minal izzi lidzuli. Kamu yang asalnya mulia terhormat, kamu menjadi orang yang hina. Wa minal quwwah lil ajzi. Kamu aslinya orang kuat, orang hebat, orang sakti, orang kebal, kamu akan menjadi orang lemah. Bisa saja Allah bikin seperti itu. Wa minal hayat lil mamat. Kamu yang asalnya hidup bisa mati. Fala mafarra minallah. Tidak ada tempat pelarian kecuali kepada Allah.
Nggak ada wis. Kita tidak bisa lari dari kejaran Allah. Amin. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Jadikan orang yang ahli ibadah, orang yang kaya yang kekayaannya untuk ibadah kepada Allah, orang yang terhormat yang kehormatannya untuk ibadah kepada Allah, orang yang alim yang ilmunya diamalkan untuk diri sendiri dan diajarkan kepada orang lain, dan kita dijauhkan dari hidup fakir miskin, hidup di pailit hutang. Rizkinya dilapangkan, yang banyak hutang-hutangnya dibayarkan oleh Allah dengan mudah. Dan sehingga kita ditakdir mati dalam keadaan tidak punya hutang sama sekali. Ihfadna anil fadihatainil fakri waddain. Subhanal munafis yang kulli madyun. Maha suci Allah yang telah menjauhkan manusia dari hutang piutang. Subhanal mufarrij yang kulli mahzun. Subhanal suci Allah yang telah melapangkan manusia dari segala macam kesusahan. Subhana man ja'ala khazaina bainal kaf wan nun. Maha suci Allah yang gudang kekayaannya antara huruf kaf dan nun. Subhanalladzi idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika beliau berkehendak maka cukup kun, jadilah, fayakun maka terwujud benaran. Subhanalladzi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sya'ulil lana wa lahumul fatihah ila hadratin Nabi Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.